Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Meditarium Channel hadir dalam menyaksikan sidang aktivis kami, yaitu Muhammad Jumhur Hidayat, di mana agenda sidang membacakan pledoi. Pledoi Jumhur sangat mengejutkan, yaitu dengan memberi judul Bumi Putra Menggugat. Ini sidang lanjutan dari tuntutan Jumhur oleh Jaksa Penuntut Umum yang dituntut 3 tahun penjara akibat tweetannya di sebuah akun Twitter miliknya. Sidang yang berlangsung cukup lama ini sangat menarik dan Jumhur membacakan pledoi yang berisi Bumi Putra Menggugat. Isinya cerdas. Bukan hanya pertukaran pradi ya, tapi juga bisa jadi orang. Ya, orang juga sekarang, terutama kalau sebuah negara yang tidak cermat, ya, bagaimana proses migrasi orang di sana. Nah, ini kan mengerikan nih. Kalau kita membiarkan cara berpikir orang masuk seenaknya ke Indonesia, 100.000, 200.000 misalnya, besok 1 juta, 2 juta, nggak kerasa tuh, dan punya uang banyak, maka Bumi Putra, orang mak-mak lu pada, babi-babi gua pada, ya kan, nenek moyang kita semua, itu bisa kegusur, ya, gitu loh. Jadi kita harus mengingatkan kepada siapapun yang berkuasa bahwa jangan gampang untuk membuat orang masuk atau kecanduan globalisasi, terutama untuk orang ya. Dan juga harus hati-hati dengan orang-orang yang di dalam negeri yang menjadi kaki tangan, namanya komprador atau antek-antek. Itu pengkhianat. Ya, sebagian orang malah itu antek dari kekuatan-kekuatan itu, dan kemudian membuat semakin kita tidak. Ini saya udah pindah tahun juga. Kita diadu domba. Jadi gue merasa saya diadu domba. Yang diadu domba sama-sama miskin gitu loh. Kita lupa, jadi ada orang ngerukin batu bara, ngerukin emas, ngerukin semua. Kita diribut saling benci, itu gila nih gue. Nah, saya nggak mau dong, nggak memberitahu itu kepada rakyat. Ini adu domba di antara kita. Gue bilang di Kalimantan ada orang Islam, ada orang Katolik, orang Dayak, orang Melayu, ya kan? Kalian tuh sama gitu loh. Kalian tuh bisa hidup miskin karena batu bara kalian diambil, hutan dikerok, gitu loh. Kalian jangan mau diadu domba. Ayo kita lawan yang jahat itu. Nah, maksudnya saya ngejelasin itu soalnya itu soal Bumi Putra ya. Nah, saya meredefinisi Bumi Putra kita nggak Bumi Putra seperti yang Anda bayangkan. Bagi saya, siapa-siapa yang berkhidmat, nanti ada siapa-siapa yang berkhidmat untuk Bumi Pertiwi, ya, berkhidmat kepada orang-orang di dalam Bumi Pertiwi dan lingkungan hidupnya, maka dia Bumi Putra, saya bilang. Tapi sebaliknya, orang sawo kayak gini kulitnya, sawo matang kayak kita, tapi dia tidak berkhidmat untuk masyarakat Indonesia, cuek terhadap lingkungan, malah merusak, itu bukan lagi dia, itu anti Bumi Putra, bahkan itu pengkhianat. Nah, jadi itu sebenarnya definisinya. Jadi nggak usah khawatir. Ini tidak ada urusan dengan rasis, saya tidak mungkin rasis kan. Tapi jangan juga tutup mata buat kita ini sekarang. Ya, saya ingin kutip kesimpulan atau sedikit dari pledoinya Jumhur Hidayat, di mana dia mengungkapkan bahwa kita tidak ingin orang Sunda tergusur dan sengsara di tanah Pasundan. Kita tidak ingin orang Sasak di Lombok tersingkir di tanah leluhurnya yang disebutnya pulau dengan 1000 masjid. Kita bersedih bila orang Bali digusur hingga seperti berada di negeri orang. Kita marah bila orang Batak, orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar, dan orang Minang, orang Dayak, orang Melayu, orang Aceh, orang Banten, orang Tionghoa yang telah melarut dalam masyarakat tempat mereka hidup, orang Arab dan India yang telah bercengkrama dengan penduduk lokal, serta
suku-suku lain, suku-suku bangsa besar, suku bangsa yang kecil dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote tergusur, tersudut, terpuruk meski dan miskin dan diperburuk oleh rusaknya lingkungan hidup hingga mereka tak lagi menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Dengan kata lain, kita semua tidak ingin Bumi Putra tergusur dari tanah tumpah darah sendiri. Inilah yang menarik, Bumi Putra jangan sampai tergusur. Dan kita lihat saat ini bagaimana oligarki dan asing sudah 10 atau 20 tahun lalu, mungkin 50 tahun mendatang, Bumi Putra bisa secara bertahap sistematis tersingkir layaknya seperti bangsa aborigin. Wow, ngeri sekali. Tapi pledoi yang tajam ini mudah-mudahan tidak akan menjadikan Indonesia akan tersingkir, dan memang kita harus bangkit. Terima kasih, jumpa lagi nanti dengan narasumber atau liputan yang menarik lainnya dari Meditarium Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.